masuk ruang kudus-Mu. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Ku buka hati untuk terima jamahan-Mu. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan urapan-Mu, jadikan hidupku sebagai alat-Mu. Saat ini ku hadir masuk ruang kudus-Mu. Ku buka hati untuk terima jamahan-Mu. Penuhi hatiku dengan urapan-Mu, jadikan hidupku sebagai alat-Mu. Oh, ku angkat tanganku, ku buka hatiku, ku berserah hidupku bagimu, tinggal di dalam-Mu. Tuntunlah jalan-Mu sebagai alat-Mu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita sembah Tuhan. Kita puji nama-Nya. Terima
angkat suara. Ku buka hatiku, ku terima jamahanmu, ku berserah penuh. Hidupku hakimmu, buka hati, kami buka hati kami, Tuhan, tuntunlah jalan kami. Hanya dalam-Mu kami rindu, Kau pulihkan, Kau pulihkan kami. Mari angkat tanganmu, hanya tanganmu, buka hatiku, berserah hidupku padamu, tinggal di hadapanmu, tuntunlah jalanku, sebagai anak-Mu. Haleluya. Luar biasa. Mari kita bersuka cita terlebih lagi. Kita naikkan pujian senada dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami.
satu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga di hadapan Bapa-Mu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyi dan pujian berada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Ada dengan surga. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita untuk masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah hanya kebenaran-kebenaran firman-Nya yang menuntun setiap langkah hidup kita. Ajar kami Bapa untuk sungguh-sungguh menghampiri hadirat-Mu secara pribadi. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu di dalam hidup kami. Ajar ku
melihat ketulusan hati kami. Saat kami datang kepadamu adalah membuka hati kami, agar Engkau menjamah melawat setiap kami. Dan kami bersyukur, karena Engkau adalah Allah yang bisa diandalkan, yang sangat nyata dalam perjalanan hidup kami. Itulah sebabnya kami mau lebih lagi untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami semua. Lewat kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar bersama. Kami rindu Engkau menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan akhirnya, sepulangnya kami dari tempat ini, kami sungguh berbeda dibandingkan saat kami datang. Karena kami mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, kuasai hati kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami, supaya kami fokus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan berfirmanlah sebab kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan mohonkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kembali kita boleh bertemu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disiapkan atau saya siapkan, yaitu kepemimpinan bagian yang kedua. Nah, saya ingin menyegarkan apa yang bagian pertama. Jadi kepemimpinan itu sebetulnya sudah ada dalam hidup setiap orang. Tidak peduli itu cacat atau kondisi fisik sempurna. Artinya apa? Kepemimpinan yang Tuhan maksud adalah potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita ini dimunculkan, ya, supaya maksimal. Tentunya kapasitas setiap orang berbeda, ya, tidak semua sama. Ya, kemampuannya dan wawasannya. Tetapi Tuhan rindu setiap kita bisa memunculkan kepemimpinan dalam hidup atau mengaktualisasi potensi dalam diri kita. Ya. Nah, kalau tidak, kita tidak akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, kita tidak akan dipercaya sesuatu yang besar. Ya, biasa-biasa saja. Nah, itulah sebabnya kita mau belajar kali ini lewat tokoh Alkitab. Nah, besok lewat kali ini tokoh Alkitab Perjanjian Lama, besok tokoh Alkitab Perjanjian Baru. Supaya kita ini memahami seperti apa sih ya seorang yang bisa mengaktualisasikan diri atau potensi dalam dirinya muncul. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Lewat siapa? Daud, ya. Jadi kita belajar lewat kepemimpinan Daud. Daud itu memang tidak sempurna, ya, tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini. Nanti kalau sudah masuk surga baru sempurna dalam sekejap. Ada kelemahan, kekurangan. Dan Alkitab itu kitab jujur, artinya menjelaskan detail kekurangan kelemahannya. Yaitu pada saat semua rakyat atau panglima maju berperang, Daud malah jalan-jalan di sotoh rumah. Nah, itu Alkitab kan jujur gitu loh. Nah, ini loh kelemahan manusia. Jadi saya pun punya kelemahan, Bapak Ibu juga punya kelemahan. Nah, bagaimana kita jangan tenggelam, terpuruk dalam kelemahan. Kita harus bangkit. Nah, kebangkitan itu adalah memiliki dasar untuk kita menapak hari esok. Jadi leadership atau kepemimpinan ini harus kita perhatikan dan kita bangun. Potensinya seperti apa, ya. Nah, itulah sebabnya saya mengajarkan atau menyampaikan hal-hal ini supaya Bapak Ibu potensi atau kapasitas sebagai pemimpin itu muncul, ya. Nah, belajar dari Daud. Setelah diurapi jadi raja, mengalami proses dikejar-kejar oleh Saul yang iri. Ini tidak masuk akal, ya. Biasanya kalau diurapi ya langsung jadi raja, ini enggak.
Nah, kita harus belajar ini. Apa aplikasi dalam hidup kita? Kita ini kan statusnya anak Allah. Amin? Enggak, serius ini. Kita ini anak Allah. Ya, setan pun tahu bahwa kita adalah anak Allah. Nah, masalahnya bagaimana potensi, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri sebagai anak Allah. Tentunya kita harus berjalan menurut tuntunan bimbingannya. Firman itu suluh dan pelita bagi kaki kita. Ya, Mazmur mengatakan itu. Artinya selama kita tidak mau dituntun, dibimbing, ya tidak akan muncul potensi anak Allahnya itu. Ya, anak Allah itu kan punyanya menerima berkat-berkat saja, punya juga kuasa, urapan, karunia-karunia roh. Nah itu kalau tidak muncul kenapa? Sedangkan ini sedang menjelang akhir zaman, itu semua sangat diperlukan untuk menjadi alat kesaksian bahwa kita ini adalah anak Allah yang diurapi dengan karunia-karunia. Nah, jadi potensi itu bukan hanya sebatas hal-hal yang lahiriah, tapi juga berbicara tentang hal-hal yang rohaniah. Bagaimana memunculkannya? Ya taat firman, hanya itu aja. Jadi kekristenan itu simpel, sederhana, taat firman. Kenapa tidak taat firman? Nah, ada pertimbangan. Siapa yang mempertimbangkan pikiran kita? Jadi hal-hal seperti itu kan perlu diungkapkan sehingga kita tahu. Ya belum terlambat, selama kita masih hidup itu artinya Tuhan sedang menunggu ya, supaya kita bisa menaklukkan dan menguasai permasalahan-persoalan dalam kehidupan ini. Ya jadi Daud setelah diurapi oleh Samuel menggantikan Raja Saul yang tidak taat, maka Daud tidak langsung jadi raja, tapi justru dikejar-kejar oleh Saul yang jealous, yang iri. Ya, tidak rela Daud dikatakan bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa, si Saul hanya ribuan saja. Jadi koyone kok levelnya di bawah panglima nih. Daud itu kan terkenal jadi panglima setelah mengalahkan Goliat, ya sehingga dipercaya untuk memimpin bala tentara Israel menghancurkan musuh, salah satunya Filistin. Nah, di situ mulai jealous. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan Daud ini dikejar-kejar? Itulah proses. Jadi sebagai anak Allah, kita ini harus mengalami proses. Kalau tidak mengalami proses, kita tidak ngerti siapa Allah kita, seperti apa kuasanya, sejauh mana penyertaannya. Tanpa mengalami proses, tidak akan mengenal. Jadi kita hidup berjalan logika dan realita hidup saja. Tidak bisa seperti itu. Anak Allah suruh mengalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak terbatas. Bukan hanya tahu, tapi mengalami. Nah, jadi Daud ini diizinkan dikejar-kejar oleh Saul, ya, ke berbagai tempat, maka akhirnya Tuhan menghiburi penghiburan. Ya. Penghiburannya apa? Penghiburannya adalah Tuhan mengutus para pahlawan. Ya, ditulis dalam 1 Tawarik 12 itu. Waktu di Siklak itu, termasuk keluarga besarnya Saul, panglima-panglimanya Saul ngikuti Daud. Jadi kita harus tahu apa tujuan Tuhan mengizinkan Daud dikejar-kejar Saul adalah untuk membentuk integritas, manajemen kehidupan. Nah, nanti pelan-pelan ya, manajemen kehidupan ini nanti akan saya tunjukkan dasarnya. Ini keluar dulu sedikit ya. Tuhan mengatakan cukupkanlah apa yang ada padamu. Artinya kan itu memanage keuangan. 1 juta ya cukup ki. 10 juta ya ora cukup ki. Itu berarti kan tidak bisa memanage. Nah, kehidupan ini dimanage termasuk keuangan nanti setelah ini saya akan menyampaikan itu. Jadi
manajemen hidup ini harus dibangun. Tidak bisa nyalahke kiri kanan, nyalahke setan, nyalahke Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau dibangun siapa dirinya. Dirinya adalah anak Allah. Tetapi sebagai anak Allah, apakah kita memunculkan potensi kita? Itu yang Tuhan mau. Nah, bagaimana potensi muncul? Lewat tekanan hidup. Ya, kalau tidak lewat tekanan hidup, tidak mungkinlah kita ini jadi seorang yang tangguh. Tidak mungkin. Permasalahan kehidupan itu penting untuk membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, bukan yang manja gitu ya, maunya diperhatikan gitu ya, maunya dilayani, aneh seperti itu. Ya, dari kecil seperti itu masih wajar, tapi nek sudah menginjak remaja masih dilayani itu kan ya aneh. Nah, ini berbicara tentang kehidupan kedewasaan rohani. Dewasa rohani itu bisa dinilai dari satu saja, melayani dan bukan dilayani. Itu dewasa rohani. Selama kita ini maunya dilayani aja, itu belum dewasa rohani, seperti anak-anak. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengizinkan proses hidup dan komitmen pada tekad hasrat kita supaya muncul kepemimpinan itu. Dan akhirnya hidup ini harus lewat tim ya yang solid, kerjasama tim. Jadi hidup ini harus tim. Seperti apa? Rumah tangga, suami istri itu kan tim. Kalau ada anak itu kan tim, ada banyak personil di dalamnya. Nah, tim itu harus kerjasama, jangan nuntut saja. Jangan hanya menyalahkan pasangan saja, harus kerjasama. Ya, sehingga akhirnya yang lalu kepemimpinan pertama saya mengatakan, pokoknya ubet ngeliwet. Artinya ada usaha dalam bentuk kerjasama. Yang lalu saya sudah nyampaikan tentang anak-anak orang kaya yang manja, ini gimana caranya? Maka ada training untuk memunculkan potensinya. Nah, trainingnya salah satunya nyebrang sungai air deras gandengan, naik gunung, lembah, jurang pakai tali. Apa nilai yang diambil dari pengalaman-pengalaman itu? Hidup itu tidak sendirian. Kalau kamu sudah ada di atas, ingat itu semua tidak lepas dari bawahan. Artinya menghargai karyawan. Itu maksudnya. Nah, kepemimpinan juga seperti itu. Tidak bisa sukses hanya untuk diri sendiri, tidak bisa. Tuhan tidak akan percayakan. Loh Pak, buktinya itu kok iso sugih. Lihat aja, tunggu waktunya. Kalau yang berasal dari Tuhan itu bersifat langgeng. Kalau bukan dari Tuhan cepat hilang. Cepat intui, cepat hilang. Ya, jadi kita harus memahami kehidupan ini yang penting adalah membangun leadership-nya. Kita lanjut ya. Nah, Tuhan menghibur dengan menggerakkan para lawan datang kepadanya, kepada Daud. Itu khususnya ditulis di dalam pada waktu Daud di Siklag. Ya, setelah menyaru sebagai orang gila dan akhirnya dijadikan orang kepercayaan Raja Filistin, maka diberi kota namanya Siklag. Nah, disitulah para pahlawan mulai datang. Artinya apa? Di dalam proses hidup ini Tuhan memberi penghiburan. Ya, di dalam Yesaya 28 ayat 29 itu ditulis dengan jelas bahwa tidak ada orang mengirik gandum. Kalau sekarang kan pakai mesin, kalau dulu itu pakai kayak batu dengan batu, kemudian bulir-bulirnya itu ditaruh bawah, digiling gitu supaya keluar bulir-bulirnya. Nah, di situ ditulis Tuhan ngomong gini dalam Yesaya 28 ayat 29, tidak mungkin orang menggiling gandum untuk menghancurkannya. Ya, memproses saja. Jadi kehidupan ini harus lewati proses. Tidak bisa nyaman enak saja, itu tidak bisa. Itu anak kecil maunya nyaman, diladeni. Nah, kehidupan rohani tidak boleh seperti itu. Kehidupan rohani harus tangguh menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya. Kemudian
Daud menyadari dan membutuhkan selain tim atau para pahlawan untuk berperang, Tuhan juga menyediakan pelihat. Pelihat itu biasanya nabi, tapi ini ada namanya suku Isakar yang bisa tahu kapan waktu berperang, kapan tidak boleh berperang. Jadi ada timnya. Ya, dengan hikmat dari Tuhan tentunya. Sehingga kemana saja Daud perang, pasti menang. Kenapa? Karena timnya solid. Gereja membutuhkan tim. Nah, timnya juga harus solid. Tidak bisa melaku dewe-dewe. Gugu karepe dewe. Kemarin waktu launching program saya sudah ingatkan. Silahkan, saya tidak mendikte, silahkan. Tapi program itu kira-kira bermanfaat, berdampak enggak. Bukan sekedar membuat program. Nah, itulah sebabnya sebagai penasihat, saya mentornya, ya memberitahu ini enggak efektif, harus ganti. Rela enggak? Kalau enggak mau, ya gugu karep dewe. Nah, orang seperti ini kan enggak bisa dipercaya. Ya, nah itulah sebabnya nanti akan saya tunjukkan, salah satunya integritas itu. Ya, integrity atau integritas itu terbangun rendah hati, mau menerima nasihat. Seorang karyawan, pinter, lulusan luar negeri, S3, doktor. Bingung kan, bosnya, wah luwih pinter sekolah aku. Kowe nang apa manajemen, silakan ini, kamu diatur seperti ini. Ketika sudah diatur, bosnya melihat, ini salah. Ini enggak benar, harusnya begini. Loh, waktu saya sekolah, enggak seperti itu, harus begini, harus begini. Kira-kira itu mau dipakai terus atau dipecat? Tahu sendiri ya. Jadi bosnya kan tahu barang yang dipasarkan itu seperti apa, caranya bagaimana, distribusinya bagaimana. Ini kan sudah pengalaman, enggak peduli kamu itu S3. Tetapi kan harus tahu ini ya rencana perusahaannya itu seperti apa. Dia mengerjakan dengan pengalaman sehingga pembukuannya bisa rapi. Dengan baik bisa dikerjakan, bukan hanya satu perusahaan sampai 5 perusahaan bisa ditangani, ya karena memang kemampuannya. Nah seperti itu. Jadi kalau rendah hati itu pasti peka mendengar suara Tuhan. Kalau tidak rendah hati, Tuhannya malah didikte. Tidak bisa toh Tuhan, harusnya begini loh, Tuhan kok diatur, kira-kira Tuhan mau ngomong enggak? Ya enggak, sekono melaku dewi. Kan seperti itu. Itu hidupnya pasti akan terbentur-bentur terus. Jadi kuncinya adalah rendah hati. Kalau rendah hati dia mau mendengar nasihat Tuhan dan tentunya nasihat orang yang lebih pengalaman. Nah, jadi leadership itu dimulai di situ. Nah, contohnya juga Daud. Kemarin di KTP sudah disampaikan. Sebagai pahlawan, ahli perang. Ketika istri dan anak-anaknya ditawan oleh bangsa Amalek, harusnya kan dia sebagai ahli perang kan lihat jejaknya. Oh di sini banyak kotoran kudanya, oh berarti lewat sini. Kan gampang, ahli perang kan? Tidak dia. Dia bertelut dan minta petunjuk Tuhan. Itu orang rendah hati. Bukan menonjolkan pengalamannya. Tapi selalu bergantung pada Tuhan. Nah ini kalau dikaitkan dengan mau berusaha, ya minta petunjuk Tuhan dulu, sebelum petunjuk Tuhan itu datang, ya harus berdoa terus sampai dapat petunjuk Tuhan. Ya bukan usaha dulu baru minta diberkati Tuhan. Lagi kepiye seperti itu orang yang tidak rendah hati. Ya saya berulang-ulang ngomong, bisnis itu gampang, udah masakan aja lah. Tapi masakan selera umum, bukan seleraku. Nah, mau enggak setelah masak dicipke saya misalnya, ojo liyane. Pak, iki piye rasane? Iki kemanisan, kurangi manisnya. Gitu ya Pak, ya terima kasih. Orang Paulus manis, selerane wong Jawa itu kan memang manis. Manis, ora doyan.
ben aku gelem ngene, ora gelem ya wis. Pales ora ngerti masak. Aja ngete. Ya, jadi orang rendah hati itu kalau bisnis itu ya mesti disuruh merasakan selera orang dan bukan seleranya sendiri. Ya, bukan sak karep-karepe dhewe nek ora payu nesu sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau membedakan? Aku tidak diberkati. Masa karep-karep dhewe sapa sing karek tuku gitu loh. Jadi rendah hati itu penting dan bimbingan nasihat orang yang baik sehingga terjadi perubahan. Ya, pikiran hidupnya bukan dari sudut sempit agar bisa hidup jadi berkat. Dari sudut pandang sempit, ngene aku gelem isone ngene, gelem ora gelem ngene, aku gugu karepe dhewe. Gimana bisa dipercaya sesuatu yang besar? Ya, sebagai karyawan saja tidak bisa dipercaya, apalagi memiliki perusahaan, ya tidak bisa. Jadi kata kunci itu rendah hati sebetulnya. Itu baru terbentuk integritas hidupnya. Orang rendah hati itu baru terbentuk integritasnya. Tidak rendah hati, tidak mungkin lah. Sehingga akhirnya hidupnya bisa jadi berkat. Kemudian sudut pandang. Cara pandang. Cara pandang gimana Pak? Belajar cara pandang dengan pengalaman hidup, mengalami kesulitan itu kalau seperti ini akan menghasilkan seperti ini dampaknya seperti itu cara pandangnya. Sehingga setiap keputusan itu berdasarkan keputusan yang sudah dipertimbangkan masa-masa. Jadi bukan cara pandang sudut yang sempit. Misalnya saya punya uang. Wah, sini pemandangannya bagus. Saya mau cari tanah yang view-nya bagus, tinggi. Kemudian pasti banyak orang akan datang membeli dan makan di restoran saya. Masa aneh piye? Oke, view-nya bagus. Modalnya, penataannya bagus. Rasanya piye, masa aneh? Itu sudut pandangnya luas, itu bukan sempit. Memang betul, orang kaya itu senang di tempat tinggi, lihat pemandangan, makan, sambil melihat pemandang itu enak. Kemudian dilengkapi mainan, sehingga anak-anak senang mengajak ke tempat itu. Itu adalah cara pandang. Tapi jangan berhenti di situ saja, masa aneh gimana? Yaitu cara pandang itu jangan sempit, sudutnya hanya ini aja. Lihat sudut yang lebih luas, cakrawalanya dibuka. Maka dia akan menjadi seorang yang tangguh, percayalah. Kemudian membuat manajemen. Hidup ini harus dibuat manajemen ya. Agar potensi dirinya muncul dengan cara mengelola masalah dan tantangan. Jadi masalah itu dikelola dengan baik. Apakah setiap masalah cepat selesai? Belum tentu. Setiap masalah kita hadapi itu belum tentu cepat selesai. Gimana caranya? Taruh dulu, mikirkan peluang yang lain, jangan berhenti di sini saja. Itu namanya mengelola masalah dengan baik. Ya, siapa yang tahu seseorang yang kelihatannya sukses tapi tidak punya uang? Kenapa? Karena senyum-senyum saja. Bukan senyum karena kurang saon. Karena dia bisa mengelola masalah. Masalahnya itu tidak diungkapkan di wajahnya. Merengut, kabeh dibantingi. Itu tidak bisa mengelola masalah. Dia kalah dengan masalah. Harusnya unggul. Belum selesai bukan berarti tidak selesai. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Cuma waktunya kapan? Nah, itu artinya dia bisa mengelola masalah. Dia bisa mengelola hatinya, dia mengelola sudut pandangnya juga. Ya, nah ini hal-hal yang harus kita bangun, ya, supaya kita ini menjadi orang yang bisa dipercaya. Sama seperti Daud, walaupun ada kelemahannya. Tadi waktu si Yoab maju perang, dia malah jalan-jalan di soto rumah tingkat gitu loh. Lihat orang mandi gitu, wah langsung dia melakukan dosa yang keji.
membunuh suaminya dan merebut istrinya, itu kan keji. Tapi Alkitab mengungkapkan, nah setelah Daud meninggal ada anak keturunannya. Nah anak keturunannya itu kan Tuhan janjikan untuk menjadi raja di Israel. Dan selalu Tuhan ngomong lewat para nabinya, tidak seperti hambaku Daud. Ya, contoh apa? Jangan kita melihat dari sudut kesalahannya dengan Batseba dan membunuh Uria, jangan melihat sudut itu. Kebaikannya juga Tuhan nilai, itu Tuhan. Jadi kalau kita melihat orang yang salah, jangan dikonyo-konyo salah wae terus sing diomongke. Apike ora tau weruh. Itu melihat sudut pandangnya itu sempit. Ya, itulah sebabnya kita harus belajar. Jadi kepemimpinan muncul saat mampu mengatasi tantangan dan mampu mengendalikan manusia lama. Manusia lama itu kan daging, sombong, egois, itu harus dikendalikan. Gimana Pak bisa mengendalikan roh, karunia roh penguasaan diri? Galatia 2 ayat 21 itu salah satunya adalah penguasaan diri. Selama tidak punya penguasaan diri, dia pokoknya gugu karepe dhewe. Ya nek seperti ini seprono sprene dadi wong Kristen kok ora maleh-maleh. Wah, Tuhannya sing kena itu. Karena tidak ada penguasaan diri. Kenapa tidak ada penguasaan diri? Karena tidak membangun kehidupan rohaninya. Bagaimana bisa memiliki buah roh kalau tidak pernah melakukan firman? Melakukan firman itu yang membuat tumbuh rohaninya. Pertumbuhan rohani itu yang menghasilkan salah satunya buahnya adalah penguasaan diri. Nah, nanti muncul kebajikan, kemurahan, kesetiaan, kasih. Tapi yang utama penguasaan dirinya itu. Nah, kalau kita bisa mengendalikan itu, berarti kita siap untuk dipercaya. Ya. Kepemimpinan dibangun ke dalam, jadi introspeksi, sadar kelemahan, dan tahu kelebihan. Nah, atur waktu dengan bijaksana. Jadi atur waktu dengan bijaksana itu dalam arti memanage. Ya, misalnya, sehari ini 24 jam, istirahat di rumah, kerja 10 jam, kemudian istirahat di rumah, dan waktu bermain, refreshing, itu diatur dengan bijaksana. Misalnya sekarang kita kerja 10 jam, kita kerja 8 jam mungkin seperti itu. Nah itu diatur, di-manage. Kapan waktu bisa bermain dengan anak, supaya anak itu tidak merasa kehilangan momentum hubungan pribadi dengan orang tua. Bukan anak itu dimarahi saja. Ada waktu untuk berjalan bersama dengan berjalan bersama di Pangsar itu loh, alun-alun Tambak Boyo itu kan enggak bayar. Ada jajan Pak, jajan itu kok paring berapa ribu rupiah. Itu momentum seperti itu, artinya bisa mengatur waktu dalam kehidupan ini dengan bijaksana. Pertanyaannya, pernah enggak kita mengatur waktu untuk ikut terlibat dalam pelayanan? Berarti kan tidak bijaksana kan mengatur waktu. Semua waktu dihabiskan hanya untuk kepentinganku, kebutuhanku, kesenanganku, hobiku, semua ku. Tuhan itu apa? Jadi mengatur waktu bijaksana ini komprehensif, ya baik lahiriah maupun rohaniah. Nah Pak, saya aja pulang sampai malam jam 6:30, belum kalau sip lembur. Nah pelayanan itu kan tidak harus hadir di sini. Pelayanan itu sebagai pendoa misalnya. Pelayanan itu bisa sebagai mentor, konselor. Ya, bukankah roh hikmat dan wahyu Tuhan berikan? Supaya kita bisa menjadi konselor, pembimbing, penuntun. Nah bagaimana bisa dibimbing? Kalau yang dibimbing lebih tinggi rohaninya. Nah kembali lagi, harus membangun kehidupan rohani. Kalau tidak mungkin lah kita ini bisa ngatur waktu dengan bijaksana.
Ya, percayalah segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada dalam perhitungan Tuhan, ada nilainya, nah waktunya akan tiba memberikan penghargaan. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Kenapa Pak harus seperti itu? 1 Korintus 12, 12 sampai 27 jelas sekali Tuhan mengatakan di situ bahwa kamu itu adalah tubuh Kristus. Tidak ada bagian tubuh ini yang tidak berguna. Ayo, sekarang mana bagian kita yang berguna, yang tidak berguna? Semua berguna. Jentik, berguna enggak? Coba telinganya gatel, pakai jempol bisa enggak? Enggak bisa kan, pakai jentik kan. Jadi artinya kita ini sebagai tubuh Kristus itu berguna, enggak ada yang tidak berguna, masing-masing sesuai dengan bagiannya. Nah inilah cara hidup supaya pemimpin bisa mengatur. Kalau waktu hidupnya saja bisa diatur, dipercaya perusahaan sebesar apapun dia pasti bisa melakukannya. Dipercaya usaha seperti apapun dia akan bisa melakukan. Nah awal Januari saya sudah mengatakan kita ini ke depan ini adalah era digital. Harus belajar ke sana. Dari seorang dia surausan aku. Males aku. Nah ya wis, nek memang wis sepuh, wis tuwir ya ora apa-apa maklum lah. Wong tuwa ki paling ora gelem ajar. Ya maklum lah, wong biyen wajar wis entek-entekan, saiki arek nikmati tua. Ndak apa-apa, Tuhan itu maklum, Tuhan itu tidak jahat, Tuhan itu tidak kejam. Tetapi masalahnya, adakah waktu-waktu senggang kita memikirkan pekerjaan Tuhan dan mendoakan? Jadi berbicara tentang leadership, kita masuk lebih dalam, waduh. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang sedang memimpin perusahaan, ada enggak seperti ini? Kalau enggak, ya lihat aja. Saya enggak mujeki loh. Ya, jadi kalau kita bisa memanage baik ke dalam sikap kita, kemalasan, ego kita, dan keluar, itu pasti akan hebat. Gimana Pak caranya? Takut akan Tuhan, kata kuncinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi Tuhan memberikan hikmat, wisdom. Itu tidak bisa sekolah itu karya Roh Kudus. Takut akan Tuhan membenci kejahatan. Ya, orang senang dosa, bukan nyimpen dosa terus, kesombongan, tingkah laku jahat, mulut penuh tipu, waduh. Itu namanya orang tidak takut akan Tuhan. Kalau takut Tuhan itu pasti dihindari semua dosa itu. Berbahagialah. Ya, di Amsal ini bicara tentang takut akan Tuhan itu luar biasa sekali. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hati akan jatuh kepada malapetaka. Ayatnya jelas. Jadi bagaimana kita bisa mengelola aktualisasi diri, potensi diri muncul kalau kita tidak dimulai dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena status kita kan anak Allah. Kalau saya bicara di tempat umum, diketawai. Saya berbicara ini karena kita ini anak Allah. Tugas saya adalah membimbing, mentoring. Jadi kata kuncinya ada takut akan Tuhan, baru akan muncul ya kerendahan hati. Itu dimulai kerendahan hati, menghargai juru selamatnya, mengandalkan juru selamatnya, tidak mampu hidup sendirian tanpa Tuhan. Itu dimulai dari rendah hati, baru akan melihat sudut pandang yang luas, tidak sempit. Ya. Maka keluarnya akan bisa membuat strategi hidup untuk diri sendiri, keluarga, dan berfungsi sebagai tubuh Kristus. Amsal 24 ayat 6 jelas mengatakan, kalau bagaimana kita bisa mengalahkan sebuah kota kalau tidak ada penasihat. Nah, mentor lagi kan. Jadi kita harus tahu semua yang terjadi dalam hidup kita ini
sebetulnya dimulai tidak membangun leadership. Kenapa tidak bangun? Gugu karepe dhewe gampang kok. Kanane, iku Pak Paulus. Nah, aku ya reso. Aku nu nek iso, aku nu. Nah, dadi wong Kristen hakunu. Bukan orang Kristen dari Jepang, bukan hakunu. Hakunu. Karepmu. Nah, saya sih tidak apa-apa. Taat yang untung bukan saya, jemaat yang untung. Karena akan menerima kepercayaan dari Tuhan. Ya, komitmen. Nah, jadi kita punya komitmen. Mengerjakan pekerjaan yang dipercaya dengan maksimal, bukan asal-asalan. Saya sampaikan di tempat ini. Kita ini sudah menjelang mendekati hari akhir. Tuhan akan mengangkat. Bagaimana dalam melayani pekerjaan Tuhan? Apakah kita melayani asal-asalan? Saya tahu. Apakah saya tidak mendisiplin orang seperti ini? Apakah orang seperti ini masih tetap saya pakai? Ya tidak. Wah, Pak Polos akeh musuh ya, nek musuh wong jahat apa rugine? Nek musuh wong benar saya harus introspeksi nih. Wis ngene wae lah. Pokoke ngene ae lah. Itu orang egois seperti itu, hanya memikirkan nalurinya, sudut pandangnya, karepe dhewe. Ndak isa pekerjaan Tuhan itu. Saya mau kasih tahu nih. Kira-kira pemerintahan 1000 tahun damai itu di bumi atau langit baru, bumi baru? Di bumi, masih di bumi. 1000 tahun Tuhan memerintah pusatnya di Yerusalem. Terus bawahannya di seluruh dunia. Kita ini Yerusalem di Timur Tengah, kita ini di Indonesia. Kira-kira kita terlibat tidak dipercaya Tuhan dalam pemerintahan 1000 tahun damai? Orang mikir tekan kono, ini saya kasih tahu. Orang yang memiliki jiwa leadership yang mengerjakan segala sesuatu secara maksimal yang dipercaya Tuhan. Jadi kalau selama hidup ini belum pemerintahan 10 tahun damai, kerjain tidak bisa maksimal. Gimana mungkin bisa ikut terlibat dalam pemerintahan 1000 tahun damai? Kalau kita lihat kitab Wahyu, itu hanya sepertiga bumi yang lenyap, dan sepertiga manusia yang lenyap. Jadi yang 2/3 itu kan masih banyak. Siapa yang mimpin? Karena pemerintahnya tunggal, Tuhan. Pusatnya di Yerusalem. Siapa yang ikut terlibat? Siapa yang jadi lurah? Siapa jadi Pak Bupati? Kita yang hari-hari ini membangun leadership. Nah, tak buka meneh. Wah Pak, aja bingungi Pak. Ya piye ora digawe bingung. Karena kita ini endingnya akan ke sana. Dan kita pada waktu ikut memerintah itu dalam tubuh kemuliaan. Jadi bukan naik pesawat pribadi, enggak, dalam sekejap. Kita di mana? Dalam sekejap tubuh kemuliaan. Ingat, seperti apa itu kecepatannya? Ya, pada waktu Yesaya Elia berdoa, minta hujan setelah 3,5 tahun, tidak ada hujan. Maka dalam sekejap dia sudah ada di depan Raja Ahab. Kemudian dalam perjanjian baru Filipus, setelah dia menyampaikan pembacaan Yesaya oleh sida-sida dari Ethiopia, setelah membaptis sida-sida itu, maka dalam sekejap di Asdod, itu saya lihat itu 75 mil, 100 kilometer.
itu bicara tentang, di Kalimantan ada hamba Tuhan yang memiliki kemampuan seperti itu. Tuhan percaya karena betul luar biasa dedikasi dan integritas hamba Tuhan di Kalimantan itu. Ya sama. Jadi dalam tubuh kemuliaan itu bukan, waduh numpak opo ya, R.E. waduh ijono mekanik lah. R.E. zaman saya kira R.E. mana? Apa itu? Yamaha NMAX. Wah, zaman saya kan R.E. Jadi kita tahu kepemimpinan ini penting untuk dibangun karena ini berdampak sampai nanti 1000 tahun damai. Setelah itu iblis dilepas. Siapa yang dibujuki iblis? Nah itu yang disebut peperangan Gog Magog. Ya mereka yang tidak taat itu, nganut kepeksa. Baru setelah itu langit dan bumi baru akan ada. Jadi dimulai sekarang saat hidup kita harus membangun jiwa leadership. Piye Pak? Ya satu doa pada Tuhan. Kalau masih ragu-ragu Tuhan ngomong ini ngomong sama saya, sharing lah. Bukan ngomong sama saya, bukan saya ini sok-sokan, tidak sharing. Gimana, seperti apa, gitu. Miliki kemauan belajar semua ilmu pengetahuan yang berguna. Sampai hari ini pun saya belajar berita-berita penting dunia itu saya pelajari terus dampaknya seperti apa, kedepannya seperti apa. Sekarang ini kan bingung kan, sehingga harga minyak mulai naik. Ya, tentang Ukraina yang akan diserbu oleh Rusia, itu pesai war, itu perang urat syaraf. Tidak mungkin semua itu akan. 2 tahun yang lalu Amerika katanya mau menyerang China, tidak mungkin. Regani larang, tidak mungkin. Itu hanya perang urat syaraf sajalah. Karena Putin ini kan ora terima gitu, kok semua blok Eropa kok masuk NATO semua, sing cepat sih digoyang begitu. Disiplin diri, mengatur waktu belajar, bermain dan pelayanan. Jadi mengatur waktu, kembali lagi mengatur waktu. Belajar boleh, saya pun belajar, bermain boleh. Pak Paulus mainnya apa? Nonton TV. Aduh. Tulan, boleh enggak? Ya boleh. Oh masih manusia lahiriah, kalau manusia rohaniah bisa ora kepengin. Maksud saya tubuh kemuliaan, kalau tubuh jasmani ya kepengin toh. Pengen masakan opo, tuku bahane masak dewi. Masak dewi, pangan dewi. Liyane bagai tanggane gitu ya. Dan pelayanan. Jadi hidup ini bukan untuk diri sendiri tapi berguna bagi banyak orang. Nah ini yang saya maksudkan. Terbangun lewat tim. Ya, kalau kita melihat Kejadian pasal 11 ayat 6, maka hari ini tidak ada sesuatu pun yang tidak akan berhasil untuk mereka kerjakan. Mazmur 133 ayat 1 dan 3 itu menjelaskan. Oh, betapa indahnya bila orang hidup dalam persatuan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Tali seutas tidak kuat, 2 utas tidak kuat, 3 utas lebih kuat. Nah, itu bicara tentang kesatuan. Jadi alangkah senangnya kalau Tuhan melihat gereja sepakat. Tim, kita ini tim kerja ora sakarpe dhewe, tetap sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Ya, itulah sebabnya sekarang gereja kita, saya menetapkan penata layanan. Itu maksimal 3 tahun, kalau kinerjanya bagus lanjut, kalau tidak selesai. Karena kita sedang membangun tim yang solid untuk bekerja bagi kemuliaan kerajaan Allah. Nah ini kerajaan Allah ini wah lebih sulit lagi nih.
Jadi kepemimpinan muncul melalui rendah hati, integritas, komitmen, dan menghargai orang lain. Kita harus menghargai orang lain yang punya kapasitas kemampuan. Tapi jangan minta penghargaan kepada saya. Tuhan itu yang memberi penghargaan. Nah ini saya ngasih contoh keluarganya Mary Riana. Ya, manusia membutuhkan partner, ya, atau rekan yang bisa diajak berdiskusi dan saling menyemangati. Mary Riana itu sebetulnya kan orang sukses. Kenapa? Karena tekanan waktu Singapura. Pertama dia minum air aja karena tidak punya uang untuk makan. Dia mengharapkan temannya ada yang traktir, ya tidak selalu ada. Seperti itu pergumulannya waktu sekolah di Singapura, Mary Riana ini. Sekarang menjadi mentoring, motivator di mana-mana, ya sukses hidupnya. Jadi kita butuh tim. Ya, ngomong tim itu memang susah. Sing siji gelem, sing siji ora gelem, piye Pak? Iya sing gelem laku, sing ora gelem tinggal. Nah, ngomong itu contohnya banyak. Waduh, saya enggak mau ceritalah. Ya, alangkah baiknya tim. Demikian pula gereja kalau memiliki tim. Bahasa Jawanya mudah, handar beni, merasa memiliki. Yuk kita kerja bagi pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Tentunya sebatas apa yang bisa kita mampu lakukan. Kalau tidak, ya jangan dong. Saya tidak akan memaksa orang yang tidak mau dan tidak punya kapasitas. Ya, jadi mari kita betul-betul memikirkan kehidupan ini penting untuk membangun leadership. Kesimpulan, hidup benar, karakter terbentuk. Kita harus menata hidup, baik ke dalam maupun keluar. Keluar itu artinya diri kita ini loh, yang banyakan sulit untuk dikendalikan. Bahasa Jawanya adalah gugu karepe dhewe. Jangan. Mari kita melihat nanti sambungannya besok saya akan tunjukkan. Banyak orang sedang menantikan ini. Dan kita akan menyesal dan semuanya terlambat. Karena mereka menantikan untuk dibimbing, anak-anak maksud saya. Tidak pernah dibimbing orang tuanya. Yang bimbing tanggane, waduh. Yang dihormati tanggane apa wong tua nih? Nah itu nanti besok saya sampaikan. Jadi banyak orang sedang menunggu kepemimpinan kita. Keluarga, anak-anak, gereja, institusi kerajaan Allah sedang menunggu munculnya leadership dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Sehingga akhirnya hidupnya berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan gereja Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita naikkan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melakukan, tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa melakukan. Mari kita bangkit berdiri menaikkan pujian ini bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau yang mampu menuntun hidup kami. Dapat Kau lakukan. Kami butuh pimpinan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kuasa-Mu Tuhan. akui dan berseru kepada Tuhan. Dapat Tolong Tuhan agar kepemimpinan dalam hidup kami boleh muncul. apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat kami percaya, aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Katakan, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika kami berdoa, berdoa, mukjizat itu nyata. ketika kami berdoa, Berdoa, mukjizat itu nyata. Pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Bagi kami mungkin mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu tolong jemaat-Mu Tuhan, yang menyadari pentingnya potensi dalam dirinya muncul secara maksimal. Ketika mereka berseru dan percaya, nyatakan mukjizat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu tidak terkecuali, semuanya bangkit, memiliki kepemimpinan dalam hidupnya. Hidupnya berdampak bagi keluarga, masyarakat, dan tentunya bagi gereja Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dan berdoa sampai pemimpinan potensi dalam diri kami muncul. Dan tentunya dengan tujuan kami ikut ambil bagian dalam mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Silakan saja ya. Baik, tidak ada pengumuman lain, mari kita akhiri, kita berdiri. Kita akhiri dengan doa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati pada kami dari awal sampai akhir. Kami percaya kehadiran kami hari ini, pagi ini tidaklah sia-sia. Karena kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh menerima bimbingan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu,
Dan tentunya kami mau Tuhan untuk kemampuan aktualisasi potensi diri sebagai seorang pemimpin muncul dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya bisa, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Demikian pula bagi kami yang percaya, maka kami percaya potensi kepemimpinan akan muncul dalam hidup kami. Sehingga lewat hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya malaikat Tuhan yang akan melindungi kami dari yang jahat, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing, baik yang di dalam kota maupun keluar kota. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.